Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 420/101.1/2021 tertanggal 9 Agustus 2020 bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas khususnya untuk siswa SMA, SMK, dan PKLK. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Ada 6 poin dalam surat edaran tersebut, diantaranya uji coba dilakukan karena tingginya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Selain itu tingginya antusiasme siswa dan orang tua untuk kembali belajar di sekolah. 18 Agustus 2020, uji coba pembelajaran tatap muka telah dilakukan khususnya di SMK, termasuk SMK di zona merah, Kota Surabaya. Tentu saja, pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini perlu membutuhkan evaluasi, terutama dari anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur, supaya klaster baru COVID-19 tidak muncul di sekolah, namun siswa tetap bisa mendapatkan haknya, bisa melakukan pembelajaran tatap muka, terutama pada mata pelajaran keahlian dan mata pelajaran khusus seperti matematika, kimia, fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita berjumpa dalam program Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti yang tadi sudah kita simak bersama dalam tayangan yang baru saja kita saksikan, yaitu terkait dengan kebijakan pembelajaran tatap muka di SMA, SMK, PKLK di masa pandemi COVID-19. Di mana memang beberapa waktu yang lalu ada edaran atau surat edaran ya dari Gubernur Jawa Timur terkait dengan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana kemudian hingga saat ini evaluasinya dan hal-hal apa sebenarnya yang memang patut menjadi perhatian atau catatan? Untuk itu pemirsa, dalam Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur, kali ini kami akan membahas hal tersebut. Di studio JTV sudah hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKB, Ibu Hajah Ani Maslahah, SPD MSI. Bu Ani, selamat sore. Sore. Terima kasih sudah menyempatkan datang, Bu Ani. Iya, ada juga Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Ramlianto SPMP. Pak Ramli, selamat sore Pak Ramli. Sore, senang sekali. Waalaikumsalam. Bisa hadir di sini nanti ya, bisa saling kita diskusi dengan Ibu Ani sore hari ini. Terkait dengan ini, evaluasinya juga seperti apa, nanti silakan disampaikan kepada masyarakat. Dan pemirsa, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 031 82 510 tentunya. Baik, Bu Ani, bagaimana Dewan melihat ini dengan adanya SE Gubernur Jawa Timur terkait dengan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19? Ya, dilematis memang ya. Satu sisi kita melihat bahwa metode pembelajaran secara online terus terang belum bisa berlaku secara efektif. Baik. Lebih-lebih bagi sekolah yang membutuhkan skill, yang itu harus namanya skill, keterampilan itu kan harus praktek ya, susah kalau kemudian secara daring. Iya. Sisi yang lain belum lagi jaringan internet yang ada. Tidak 38 kabupaten kota ini tidak semuanya bisa mengakses itu. Satu sisi kita infrastrukturnya juga belum mencukupi. Sisi lain lagi orang tua belum tentu juga semuanya mempunyai handphone ya. Kalau toh mempunyai handphone belum juga kadang orang tua tidak bisa mengoperasikan termasuk anaknya. Hal yang fatal lagi gurunya sendiri kapasitasnya belum memadai semacam kayak begitu. Satu sisi lain ketika tatap muka itu dilakukan pandemi masih seperti ini masih menguat, bahkan ada informasi dari BIN akan terjadi lonjakan yang lebih tajam dari beberapa bulan yang lalu. Nah ini tentu menjadi persoalan yang serius yang perlu duduk bareng antara orang tua, kemudian pihak pendidikan bersama dengan pemerintah. Baik. Prinsip bagi kami dari DPRD yang mewakili masyarakat bahwa kebijakan itu jangan sampai uji coba yang menjadi kebijakan yang menjadikan anak menjadi uji coba atau kelinci percobaan bagi kebijakan pemerintah. Itu oleh karenanya yang terpenting
bahwa kebijakan itu diterapkan tidak tergeneralisir pada semua zona, tetapi sesuai dengan PBB maupun ketentuan pemerintah. Semisal berlaku pada zona hijau dan orange, yang tentu tidak bisa dilakukan tatap muka secara bersama-sama, tetapi dengan cara bertahap. Semisal yang ada aturannya itu 25 orang atau 25 anak. Itu pun harus melakukan evaluasi efektivitas dan resikonya dari yang sudah dibuka 18 Agustus kalau nggak salah ya Pak. Jadi intinya harus melakukan kajian yang mendalam, yang serius, bahwa terutama Satgas Covid di masing-masing kabupaten kota, karena bagi sekolah yang ingin membuka tatap muka harus ada izin dari Satgas Covid daerah setempat. Harus benar-benar itu diterapkan. Baik. Terus terang kami masih melihat apakah daerah itu dikatakan kuning atau orange atau hijau, itu benar-benar hijau, benar-benar kuning, sesuai dengan variabel yang ditentukan oleh PBB. Baik. Yang pasti saya melihat masih belum ada semacam indikator bahwa daerah dikatakan hijau bila sudah melakukan testing sekian persen dari jumlah penduduk. Ketika RT-nya di bawah 1%, maka hijau misalnya gitu. Saya belum melihat ada aturan itu. Yang ada adalah ketika RT-nya di bawah 1 maka sudah hijau. Padahal kita belum tahu testingnya berapa persentase dari jumlah penduduk yang artinya ada. itu juga harus transparan. Harus transparan. Baik, jadi Dewan belum melihat belum lihat sehingga yang kuning, yang hijau belum tentu hijau sungguhan, belum tentu artinya bisa dikatakan sungguhan. itu belum yang real begitu belum ya. yang real. Tapi ketika ada aturan baku bahwa dikatakan hijau itu bila RT-nya di bawah 1% dengan sekian persentase testing dilakukan pada jumlah penduduk yang ada, misalnya kayak begitu, itu baru validitas data bisa terpercaya. Mungkin ini menjadi catatan juga tentunya Bu Ani. Ya, sehingga bagi saya harus melakukan kajian serius lah sebelum Satgas Covid di masing-masing daerah itu menentukan ini boleh dibuka, ini belum, seperti itu. Karena ini bukan hal yang main-main juga, apalagi anak-anak seperti tadi Ibu sampaikan bukan kelinci percobaan juga. Karena ini menyangkut hidup seorang anak dan kesehatan publik, kan begitu. Apalagi kalau dilihat dari sisi kesehatan, indikasi anak terkonfirm itu berbeda dengan orang tua. Hampir kondisi anak ini tidak terlihat ketika mereka terkonfirm. Artinya lebih banyak OTG-nya daripada yang kelihatan. Kalau yang orang tua di atas 40 kemudian sampai pada mortality-nya tinggi itu kan karena komorbidnya ada penyakit bawaan. Tetapi kalau anak-anak ini hampir sulit, sehingga harus soft benar, harus sejujur-jujurnya mulai dari orang tua, pendidikan sampai pada pemerintah. Baik Ibu Ani. Nah itu tadi catatan dari teman-teman di Dewan, Pak Ramli. Bagaimana dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur? Sesaat lagi Pak Ramli, kami masih akan kembali dalam Bincang Sore bersama DPD Provinsi Jawa Timur, pemirsa, usai jeda berikut. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tema kita sore hari ini kebijakan pembelajaran tatap muka di SMA, SMK, PKLK masa pandemi COVID-19. Pak Ramli, kalau tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi catatan teman-teman di Dewan. Seperti apa kemudian evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sendiri terkait dengan surat edaran gubernur ini, Pak? Ya, Mbak Tika, Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, pilihan kebijakan Ibu Gubernur untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas tentu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam.
tidak hanya pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan epidemiologis, tetapi juga sudah melalui pertimbangan-pertimbangan sosiologis. Karena memang kita ingin berseiring dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa fenomena pembelajaran jarak jauh, khususnya yang ditempuh melalui mekanisme dalam jaringan, itu memang tidak bisa dipungkiri mengalami banyak kendala. Sehingga kita kemudian menempuh satu mekanisme untuk merespon keresahan masyarakat itu dengan melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Dan ini baru tahap uji coba. Tahap uji coba ya? Iya, betul. Hasil evaluasi yang sudah kami lakukan, kebetulan Ibu Gubernur Jawa Timur melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada tanggal 18 Agustus 2020 ketika kegiatan ini dimulai, beliau ke Kota Probolinggo. Kemudian tanggal 24 September beliau mengunjungi di Nganjuk bersama tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan Pak Dirjen Paudikdasmen juga hadir pada saat itu. Dan kemarin tanggal 18 September beliau meninjau di Kabupaten Madiun. Nah, selain itu juga DPRD melalui mitra kami di DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi E juga melakukan peninjauan ke lapangan. Nah, itu evaluasi yang terkait dengan kebijakan dan alhamdulillah respon masyarakat juga terhadap kebijakan ini cukup antusias ya. Jadi tinggal nanti kita akan mengevaluasi apakah akan ada dampak-dampak yang terkait dengan kesehatan. Nah, ini juga sedang kita evaluasi. Sehingga saat ini memang baru tahap uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, baik. Tapi untuk protokol kesehatan memang benar-benar mereka sudah memahami itu, mereka sudah melakukan. Ya, jadi dari surat edaran Bu Gubernur yang ditandatangani 9 Agustus 2020 clear bahwa prinsip utama kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah keselamatan dan kesehatan jiwa dan raga seluruh warga belajar. Dalam hal ini murid, kemudian guru, tenaga kependidikan dan keluarganya. Sehingga ini tetap menjadi prinsip utama. Maka kemudian kita di dalam memilih lokus SMA, SMK, PKLK sebagai uji coba, kita lihat dua hal. Yang pertama, kesiapan sekolah terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, baik dia proses edukasinya sudah dilakukan apa belum, prosedur protokol kesehatannya sudah punya apa belum, kemudian sarana prasarana kesehatannya sudah punya apa belum, itu kita cek betul. Yang kedua terkait dengan persetujuan Satgas Covid setempat. Jadi walaupun di kami SMA, SMK, PKLK ini berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur, tetapi tentu karena lokus dari sekolah-sekolah itu berada di kabupaten kota, Bu Gubernur menegaskan jadi harus mendapat persetujuan dan fasilitasi dari Satgas COVID-19 kabupaten kota setempat. Baik, jadi penting sekali untuk mendapat rekomendasi dari Satgas COVID. Karena lokasinya berada di kabupaten kota dan mereka yang lebih paham begitu ya. Betul. Karena pertimbangan-pertimbangan lokal saya kira sangat penting untuk menyelenggarakan uji coba ini. Baik, kemudian Pak Ramli terkait dengan aturan SMA, SMK, PKLK untuk mengikuti pembelajaran tatap muka ini syaratnya apa? Iya, jadi pada surat edaran gubernur itu tegas mengatakan bahwa uji coba pembelajaran tatap muka terbatas itu hanya dilakukan di zona oranye dan zona kuning. Kebetulan waktu itu zona hijau belum ada. Sehingga kemudian hanya zona oranye dan zona kuning. Zona oranye dan zona kuning tadi hanya memilih satu SMA, satu SMK, dan satu SLB di kabupaten kota yang disetujui oleh Satgas Covid setempat. Sehingga waktu itu ada 70 sekolah di Jawa Timur, ada 32 kabupaten kota, ada 18.000 siswa yang terlibat dalam uji coba pada tanggal itu. Tetapi kemudian pada tanggal-tanggal berikutnya kita menyesuaikan dengan kondisi. Nah, pemilihan sekolah SMA, SMK, SLB sebagai lokus uji coba juga kita lakukan sangat ketat. Selain tadi ada persyaratan substantif terkait dengan persetujuan kabupaten kota, kami juga melakukan pengecekan langsung tentang kesiapan sarana prasarana sekolah terkait dengan protokol kesehatan, dan tentu saja ini yang paling penting bagi kita adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua untuk anaknya diperbolehkan mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka ini. Sehingga memang kita sangat hati-hati karena sekali lagi prinsip utamanya adalah keselamatan dan kesehatan
jiwa dan raga warga belajar di Jawa Timur. Oke, kalau itu kan memang mengikuti perkembangan dari masing-masing kabupaten kota, zonanya hari ini zona apa, besok zona apa, begitu ya Pak Ramli? Betul. Dari awal tanggal 18 Agustus itu sudah dilakukan sampai saat ini, bagaimana untuk jumlahnya? Sudah berapa kabupaten sebenarnya kota relatif juga? tetap, tetapi ada perkembangan minggu terakhir ini ada beberapa daerah yang kemudian zonanya berubah jadi merah, seperti di di Banyuwangi, kemudian di Tuban, itu otomatis karena kita pegangannya adalah zona berdasarkan perspektif epidemiologis, begitu zonanya merah, uji coba pembelajaran langsung kita hentikan. Langsung stop ya. Bahkan ada daerah di Jawa Timur yang secara berdasarkan kabupatennya dia tidak merah, tetapi dia kemudian punya satu kecamatan yang merah. Jika ada satu kecamatan yang merah dan kebetulan di kecamatan itu ada sekolah yang sedang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, langsung kita hentikan juga prosesnya dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Baik, Ibu Ani tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramli aturan-aturannya, syaratnya seperti itu. Bagaimana teman-teman Dewan, mungkin ada saran yang mau disampaikan atau evaluasi juga dari teman-teman Dewan? Iya, pertama saya melihat harusnya ada 3T ini yang saya belum lihat. Kan agar supaya benar-benar safety-nya terjamin. Iya. Ada 3T dan 3M yang harus dilakukan. 3T itu testing, kemudian tracing, treatment. Saya belum melihat mulai dari guru apalagi siswa dilakukan tes sebelum mereka masuk. Kalau kemudian setelah tahu testing maka perlu tracing. Dia pada keluarga dan komunitasnya, jangan sampai hanya gara-gara satu tapi karena tidak dites, tidak tahu, tidak ada tracing lagi. Bagaimana melakukan treatment yang terjadi ada di beberapa komunitas, kan akhirnya kemudian muncul kluster baru. Kalau 3M saya sudah melihat, 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah yang 3T ini yang saya belum melihat. Ini harapan besar saya, karena kami memberikan persetujuan realokasi anggaran pada APBD Provinsi. Prinsip kita untuk menyelesaikan COVID ini baik dari sisi kesehatan sampai pada recovery ekonomi, kita tidak ada sedikit pun menolak. Nah, ada budget khusus untuk menyelesaikan 3T, tentu dengan dana sharing kabupaten kota. Ini untuk prepare yang lebih safety-nya lagi. Jadi tidak cukup ada surat keterangan dari wali murid, memang ya perlu ada fakta integritas bahwa anak saya ini benar-benar sehat. Begitu juga gurunya, karena ada satu titik saya menemukan, tapi memang enggak di sekolah tapi di pondok ya. Itu justru gurunya yang membawa terkonfirm karena tidak ada tes sebelumnya. Walhasil ya akhirnya anak didik yang menjadi korban. Baru setelah ada banyak korban dilakukan tes, kemudian tracing. Ini kan terlambat. Nah, mumpung belum ini berlaku banyak, barangkali dilakukan reformula budget untuk tidak rapid menurut saya, karena rapid itu kualitasnya hanya maksimal 25% untuk mengetahui. Itu lebih pada antibody, belum pada virusnya, tetapi langsung pada swab. Tapi memang butuh anggaran banyak, maka perlu ada dana sharing dengan pihak kabupaten kota. Baik, Pak Ramli bagaimana Pak? Ya, Ibu Wakil Ketua DPRD, kami laporkan bahwa untuk guru SMA, SMK, PKLK dan tenaga kependidikan juga, artinya di luar guru seperti petugas tata usaha, karyawan, pustakawan dan sebagainya, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan rapid test sampai hari ini sekitar hampir 15.000 guru. Nah, tapi belum swab ya, rapid belum, ya. Belum Bu, jadi bagi yang guru-guru atau tenaga kependidikan yang dinyatakan reaktif, kami tingkatkan testingnya ke arah swab. Dan yang terbukti positif kemudian melakukan isolasi mandiri atau di fasilitas kesehatan. Dan kemudian untuk daerah-daerah, sekolah-sekolah yang melakukan uji coba, bagi guru-guru yang dinyatakan reaktif bahkan,
itu tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah. Jadi bagi guru, tenaga kependidikan yang dinyatakan reaktif dari hasil rapid, apalagi positif dari hasil swab, itu tidak diizinkan untuk mengajar di sekolah, tetapi mengajar tetap melalui pembelajaran jarak jauh. Secara jarak jauh, oke, baik. Tapi untuk siswanya? Kalau siswa kita sarankan melakukan testing secara mandiri. Maksudnya, oke. Ya, secara mandiri. Yang jadi keluhan di masyarakat kan itu, kita itu sudah susah untuk ekonomi, yang kemudian terbebani. Walaupun surat edaran Menkes itu hanya 150 daripada awal sampai melambung 450, bahkan ada yang 500 awal-awal itu. Nah, ini karena hanya sampling kan dari beberapa kabupaten kota, berapa sih anggarannya untuk itu. Sehingga saya mengetuk hati para bupati wali kota lah untuk respon terhadap ini, setidaknya sharing dengan pihak provinsi. Yang pasti kami provinsi siap ya Pak, karena kan tidak semuanya kan. Iya, kalau melihat memang untuk jumlahnya sekolah juga tidak banyak ya artinya ya, jadi mungkin itu juga bisa kembali sinergi antara kabupaten kota dengan provinsi tentunya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi usai jeda berikut Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, baru saja kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kembali dalam program Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 031 825 110 pemirsa. Baik, Pak Ramli, ini terkait juga dengan ketentuan tadi zona kuning dan oranye begitu ya. Kalau untuk zona merah sendiri, ini bagaimana? Ada ketentuan sekolah seperti apa yang? Ya, untuk zona merah pembelajaran tetap dilakukan secara daring atau luring. Intinya adalah pembelajaran jarak jauh. Mereka tetap belajar dari rumah. Tapi khusus untuk sekolah menengah kejuruan diizinkan oleh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk melakukan praktek. Jadi bukan pembelajaran di kelas, tapi praktek ya. Jadi dan ini pun dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Misalnya tidak boleh ada penggunaan alat bersama. Tadi yang disampaikan Ibu Wakil Ketua, 3M tetap dijalankan dengan ketat dan juga harus ada keterangan juga dari orang tua bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat. Nah ini untuk SMK, tapi untuk SMA dan PKPLK zona merah tetap kita tempuh pembelajaran dari rumah. Secara jarak jauh begitu ya. Oke. Nah untuk yang tatap muka langsung dengan guru, ini untuk mata pelajarannya bagaimana ini Pak Ramli? Semuakah atau mungkin hanya tertentu seperti apa? Iya, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerbitkan 3 opsi kurikulum. Baik. Yang opsi pertama adalah kurikulum 2013 penuh. Yang ini dalam kondisi pandemi sangat tidak mungkin. Kemudian yang kedua adalah opsi kurikulum darurat. Baik. Nah, kurikulum darurat ini yang ditempuh di Jawa Timur. Jadi kurikulum darurat adalah kurikulum yang lebih menitik beratkan kepada kompetensi-kompetensi substantif, sedangkan kompetensi dasar untuk sementara disampaikan secara terbatas. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang di kebijakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini durasi waktu belajar anak-anak di sekolah hanya 4 jam pelajaran. Jadi 4 kali 45 menit. Jadi tidak mungkin kemudian kalau kita menempuh kurikulum 2013 secara penuh dan sekolah kita arahkan untuk memilih mata pelajaran yang lebih tinggi tingkat kesulitannya ketika diajarkan melalui mekanisme daring. Sehingga misalnya matematika, kemudian beberapa materi yang terkait dengan keterampilan yang agak berat jika dilakukan secara daring, tentu ini yang kita minta kepada sekolah untuk dilakukan pembelajaran tatap muka di uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini. Sehingga ada pemilihan mata pelajaran, ada pemilihan kurikulum, dan tentu juga kita menggunakan kurikulum darurat seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk terkait batasan jumlah murid, Pak? Iya, jadi di salah satu poin kebijakan Ibu Gubernur terkait dengan
uji coba pembelajaran tatap muka ini disampaikan secara tegas, khusus untuk zona kuning, maksimal siswa yang belajar dalam satu hari adalah 50% dari total siswa. Atau 50% dari kemampuan kapasitas sekolah. Baik. Untuk zona kuning, untuk zona kuning 50%, untuk zona oranye itu 25%. Jadi memang uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini pasti prinsipnya tetap blended learning, pasti tetap hybrid learning, pasti digabungkan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena kalau misalnya ada SMA yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, jumlah siswanya 1000, maka hari Senin itu yang masuk adalah 250 anak. Kalau itu zona oranye. Jadi hanya 25%-nya. Nanti hari Selasanya itu diganti siswa lagi. Artinya anak yang sudah masuk hari Senin akan masuk lagi hari Jumat kalau jumlah siswanya 1000. Sehingga apa? Ini akan tetap kita tempuh dengan metode blended learning. Perpaduan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Oke, baik Pak Ramli. Nah, Bu Ani, ini kita catatan atau kita menyoroti yang SMK. Wow, ini kan mereka harus banyak pembelajaran praktek yang mereka juga harus lakukan. Memang di sini ada jaminan bahwa antara guru dengan murid itu mereka aman, begitu ya. Tapi bagaimana Ibu dari Dewan sendiri, kiat-kiat apa yang diusulkan terkait juga dengan protokol kesehatan yang memang harus dilakukan secara ketat? Iya, pertama saya menambahkan kaitannya dengan zona merah yang diperbolehkan untuk SMK khususnya. Ini barangkali dari sisi Dewan, apapun kondisinya, penting dan tidaknya butuh frekuensi yang lebih banyak karena skill, butuh praktek langsung. Tetapi ketika itu dikatakan zona merah, tentu resistensinya amat tinggi. Baik. Saya lebih sepakat lebih baik menunda ya, lebih baik menunda. Toh masih ada cara lain dengan daring walaupun hasilnya masih belum maksimal. Tetapi ini lebih efektif ya, juga efisien karena ketika 1 sampai sekian komunitas karena zona merah lebih resisten terkena, akhirnya kan tidak efisien anggaran juga, sehingga tidak perlu boro-boro. Jadi kalau sudah dinyatakan merah ya sudah selesai apapun alasannya, saya lebih sepakat seperti itu. Baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah adalah sisi pengawasannya, Pak. Nah, pada posisi seperti ini dari pihak pengawas untuk melakukan pengawasan langsung kepada sekolah, ini saya tidak tahu sejauh apa. Yang pasti kan hari ini hampir semua orang ada paranoid untuk ke lapangan. Jangan sampai kemudian aturan memang ada, protokol ketat harus dilakukan, tetapi ketika tidak ada pengawasan langsung, maka ya sama halnya dengan bohong kan begitu. Bukan kita hari ini menguji kepercayaan pengelola pendidikan dan masyarakat, tapi faktanya kan banyak baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri, ini yang kurang menunjukkan kejujurannya. Sudah dikatakan sakit begitu agar supaya anaknya bisa masuk, maka berani membuat fakta integritas bahwa anaknya sehat. Agar supaya daerah itu tidak dikatakan zona merah, maka testing diperkecil supaya tidak terlihat yang terkonfirm. Nah, kejujuran-kejujuran itulah yang kemudian pengawasan di dunia pendidikan juga perlu diintensifkan lagi. Oke, baik Bu. Selain itu hal yang terpenting melihat kepastian infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan, sekolah yang bersangkutan ini sudah memenuhi apa belum, walaupun anggaran BOS maupun BOPP ya, itu diperkenankan untuk itu sampai pada memberikan pulsa gratis kepada siswa maupun guru, itu diperkenankan. Tetapi lagi-lagi apakah itu menjamin bahwa sekolah itu sudah memberikan sarana prasarana atau infrastruktur untuk memenuhi 3M tadi. Baik. Nah, seperti itu juga perlu ada pengawasan. Oke. Dan pemirsa, bagaimana kemudian
saran yang disampaikan oleh Dewan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar kemudian tidak muncul klaster COVID-19 di sekolah. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Di segmen ini silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 031-82-510. Baik Bu Ani, ini bagaimana catatan dari Dewan agar kemudian ada dukungan begitu ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar kemudian tidak sampai muncul klaster COVID-19 di sekolah? Ya pasti pertama 3T tadi itu bagi saya hal yang wajib harus dilakukan. Kalau memang masyarakat tidak mampu menjangkau untuk tes, tentu kewajiban negara dalam hal ini bisa sharing kabupaten kota dengan pihak provinsi. Yang kedua, kepastian bahwa 3M itu benar-benar ketat untuk dilaksanakan. Maka disinilah fungsi pengawasan dari Dinas Pendidikan, karena di masing-masing kabupaten kota sampai pada di breakdown kecamatan itu ada dinas pengawasan. Ini benar-benar menjamin bahwa pengawasan langsung ke dunia pendidikan itu dilakukan. Yang ketiga, penyampaian laporan. Dalam hal ini kejujuran itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kemudian ada saling menutupi antara masyarakat, penyelenggara pendidikan dengan pihak pemerintah, yang kemudian baru terblow up besar, baru terketahui keteteran juga, anggaran juga semakin besar. Yang pasti kami mendukung semua itu karena memang faktanya itu tadi kembali bahwa pendidikan pola KBM, pola daring masih belum efektif, sehingga perlu dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, tentu dengan sanksi yang harus ditegaskan. Untuk memunculkan sanksi itu tadi saya setuju bahwa harus ada fakta integritas orang tua. Satu, bahwa memang anaknya itu harus sehat, tapi tidak cukup itu, harus menunjukkan bukti. Lah ini nggak ada bukti, ini nggak ada, rapid ini tidak ada. Baik. Nah ini harus difasilitasi oleh daerah tadi dengan dana sharing tadi itu. Baru kalau memang ternyata anak sudah melakukan itu, kemudian terkonfirm, maka harus dilakukan tracing, kemudian treatment, harus dirumahkan, semua keluarganya harus terjamin untuk di treatment oleh pihak pemerintah. Saya pikir begitu. Oke, baik Bu Ani. Pak Ramli, kita terima dulu penelpon yang bergabung. Halo. Halo. Iya, halo. Dengan Ibu siapa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Tati di Surabaya. Ibu Tati di Surabaya. Ibu minta tolong volume televisinya dikecilkan sedikit supaya tidak feedback di studio kami. Oh ya, baik. Ya. Baik, Ibu Tati, silakan apa yang mau disampaikan? Ya, ini ada salah satu cerita dari teman saya, anak teman saya di salah satu SMK di Gresik gitu ya. Itu di salah satu SMK itu meminta persetujuan gitu. Jadi wali murid itu diminta untuk tanda tangan persetujuan bahwa jika anaknya masuk sekolah, jika terkena misalnya, jangan sampai ya COVID, itu orang tua ini harus mau bertanggung jawab penuh. Nah ini saya juga miris kalau kayak begitu kan sepertinya sekolahnya lepas tangan gitu ya. Nah, lepas tangan. Saya cuma minta kalau memang ini dilakukan ya, kita juga sebagai orang tua juga berharap supaya kelas tatap muka ini diberlakukan kembali. Baik. Tapi dari Dinas Provinsi itu juga benar-benar membackup istilahnya protokol kesehatannya. Kita nggak bisa menunggu setelah satu orang kena, kemudian dipasrahkan ke orang tua masing-masing. Mungkin protokol kesehatannya seperti apa yang harus ketat dilakukan. Baik. Itu saja caranya
Iya, terima kasih juga Ibu Tati di Surabaya sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Pak begitu? Saya ingin jelaskan bagaimana mekanisme seorang tua dari siswa di SMA, SMK, PKLK yang kebetulan sekolahnya dipilih untuk uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Baik. Khusus dari sisi orang tua, kita membutuhkan 2 bukti fisik. Yang pertama adalah surat pernyataan bahwa orang tua bersedia anaknya mengikuti pembelajaran uji coba pembelajaran tatap muka. Itu yang pertama. Ya. Bukti fisiknya seperti itu. Jadi tidak ada klausul yang mengatakan orang tua yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa, itu tidak ada. Hanya surat pernyataan yang mengatakan bahwa saya sebagai orang tua si A bersedia anak saya mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka. Bukti yang kedua, bukti fisik yang kedua yang kami butuhkan dari orang tua adalah pernyataan bahwa si anak itu berada dalam keadaan sehat walafiat dan telah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, 2 pernyataan ini kami butuhkan bukan sekedar untuk kelengkapan administratif, sama sekali bukan. Tetapi kita ingin pastikan bahwa seluruh warga belajar, guru, tenaga pendidikan, siswa, bahkan kantin kita tutup ya untuk sementara karena tidak ingin kita ada konektivitas yang lebih luas lagi dengan pihak luar. Nah, kita hanya ingin menjamin bahwa seluruh warga belajar yang terlibat dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini benar-benar terscreening sejak awal. Jadi sebenarnya itu sih pertimbangannya, tidak sampai kemudian kalau terjadi apa-apa sekolah tidak bertanggung jawab, pemerintah tidak bertanggung jawab, kita tidak sampai kepada hal-hal semacam itu. Tapi hanya ingin memastikan bahwa seluruh warga belajar yang terlibat dalam proses uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian terkait dengan pemenuhan protokol kesehatan di sekolah itu ada anggaran khusus Pak Ramli? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua DPRD tadi, kebijakan pusat untuk dana BOS itu boleh digunakan untuk melengkapi sarana prasarana protokol kesehatan, itu yang dari pusat, yang dari APBN, yang dari APBD itu BPOPP, semacam BOSDA, itu juga diperbolehkan untuk melengkapi sarana prasarana kesehatan. Dan sarana prasarana kesehatan di sekolah itu tidak sekedar cuci tangan, kelengkapan masker, hand sanitizer, face shield, bukan, tapi termasuk misalnya pengaturan jarak kursi dan meja di sekolah, di kelas, sampai kepada pemberian partisi. Jadi partisi transparan di meja siswa itu kita tempuh kalau misalnya tidak memungkinkan jaraknya terlalu jauh, itu mejanya dibuat partisi transparan sehingga peluang-peluang adanya droplet yang mengandung unsur-unsur yang berbahaya bagi anak-anak itu bisa kita hindari. Baik, Bu Ani silakan untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Tati di sini. Sejauh ini saya juga belum mendengar sih ada keluhan masyarakat bahwa masyarakat yang harus bertanggung jawab. Kesimpulannya begitu. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Provinsi. Hanya ada 2 itu syarat dan itu memang harus. Hanya saja menurut hemat saya itu kurangnya itu tadi tidak ada testing itu. Sebenarnya testing itu ya penting kala itu, sementara dia kan pertemuannya berkala. Kalau toh seminggu tidak harus rutin karena memang harus gantian, setidaknya seminggu itu terhitung ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Padahal ketika keluar dari sekolah dia kan sudah berkomunikasi dengan pihak lain kan begitu. Belum tentu awal masuk dia ini non reaktif dan negatif, tidak terkonfirm, tetapi setelah itu kan dia berkomunitas dengan yang lain, bisa jadi terkonfirm. Nah, ini artinya ada hal yang perlu dilakukan terus-menerus, evaluasi kaitannya dengan kesehatan. Artinya tidak hanya cukup selembar 2 lembar kertas di awal itu menjamin bahwa anak itu pasti terbebas. Sehingga setiap masuk semacam termogan itu hal wajib untuk mengetahui deteksi suhu anak kan begitu. Termasuk ketika anak terketahui kesehatannya agak menurun, ini harus segera tanggap untuk dilakukan cek, mendatangkan pihak puskesmas sehingga
ketika sekolah itu dinyatakan sebagai salah satu pilot project untuk dibuka, maka harus ada komunikasi dengan minimal adalah puskesmas yang bersangkutan. Tapi Bu Ani, yang pasti Dewan sangat mendukung dalam hal anggaran ya untuk tatap muka. Kami tidak akan menyulitkan sedikit pun. Kalau sudah, makanya tadi saya usul karena anggaran kita ini ada yang on call. On call itu sesuai dengan kebutuhan. Saya berharap melalui Dinas Pendidikan nanti itu bisa teranggarkan untuk testing tadi itu kepada siswa, karena ini yang dijerit oleh masyarakat. Borok-borok beli tes untuk makan aja kita susah lah untuk ini. Baik. Yang sebenarnya di anggaran kabupaten kota juga ada, makanya perlu sharing supaya tidak merasa terbebani. Oke, jadi sinergi itu tadi ya Ibu ya, antara kabupaten kota dengan provinsi tentunya. Baik pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore tentunya bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, nah Bu Ani, ini kalau kita melihat begitu ya dengan adanya SMK yang di zona merah, memang tadi seperti yang disampaikan oleh Dewan memang harusnya ditunda begitu. Selain itu evaluasi apa lagi yang memang harus menjadi catatan begitu Ibu terkait dengan adanya tatap muka, pendidikan tatap muka ini? Satu juknis, saya melihat juknis ini belum banyak dipahami oleh pihak pendidikan, termasuk orang tua. Saya pikir juga wajib mengetahui apa protokol kesehatan yang efektif, efisien itu seperti apa sih? Karena masyarakat ini taunya harus bermasker, padahal kan ada edukasi bermasker yang efektif itu seperti apa, kualitas masker itu yang sejenis apa, begitu-begitu itu penting. Sehingga sesekali berharap ada semacam ini parenting school melalui daring. Ini yang saya belum lihat. Hari ini penting ada pendidikan untuk ada edukasi untuk orang tua melalui daring. Bagaimana bisanya bersama-sama menjaga kesehatan anak didik, anak di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah kan pasti pihak pengelola pendidikan, kalau di rumah orang tua. Ini yang saya pikir perlu untuk ditekankan. Yang kedua, kurikulum, penyederhanaan kurikulum. Ini ternyata ketika saya reses, kebetulan kemarin saya melakukan penjaringan aspirasi. Ini tidak semua sekolah juga tahu bahwa pemerintah pusat ini sudah membuat penyederhanaan kurikulum untuk new normal. Yang terpenting adalah tidak mengurangi transformasi knowledge, ruhnya intinya kayak begitu. Ini perlu juga ada semacam diketahui oleh hampir semua sekolah lah harus tahu seperti itu. Nah, yang ketiga, saya melihat dari sisi ini pengawasan itu, Pak, dari sisi pengawasan yang masih belum maksimal, sehingga perlu dimaksimalkan lagi. Baik, oke Bu Ani. Nah Pak Ramli, ini apa yang kemudian yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur? Ini masih di masa pandemi COVID, tapi paling tidak supaya anak didik kita masih tetap bisa menerima secara maksimal begitu ya mata pelajarannya, tentunya aman, terhindar begitu Pak dari COVID-19. Jadi yang pertama bahwa pilihan kebijakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah sebuah proses edukasi. Kita ingin menyadarkan kita semua masyarakat di Jawa Timur, terutama masyarakat pelajar, bahwa kita sedang hidup di masa pandemi. Tidak boleh terjadi di masa pandemi ini learning loss, apa yang disebut sebagai kehilangan masa belajar, kehilangan waktu untuk belajar, sehingga kemudian menempuh uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah sebuah proses edukasi. Kita ingin
anak-anak sadar bahwa oh ya sekarang masa pandemi, saya sekolahnya pasti cara seperti ini. Nah, tentu untuk diperluas dan sebagainya, Bu Gubernur punya pertimbangan-pertimbangan dari hasil evaluasi yang dilakukan. Nah, kami sangat concern tadi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua DPRD terkait dengan pengawasan. Jadi insya Allah rekomendasi ini sangat baik, apalagi tadi ada dukungan politik yang luar biasa dari DPRD. Pengawasan ini akan kita buat terus berlapis, mulai dari pengawasan yang dilakukan oleh unsur-unsur dari Dinas Pendidikan seperti cabang dinas, pengawas, juga oleh Satgas Covid Kabupaten Kota. Ini juga terus berlangsung. Sehingga memang ini mudah-mudahan pengawasan ini menjadi bagian dari rasa nyaman masyarakat bahwa oh anak saya mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas itu dalam kondisi yang sangat terkontrol. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Ramli. Ibu Anik Maslahah, apa yang mau disampaikan terkait agar mereka, anak didik kita tetap bisa belajar dengan tenang, nyaman, dan juga aman begitu di masa pandemi COVID-19? Ya, terkait tatap muka yang pertama, pasti perketat protokol kesehatan yang sudah dibikin oleh pihak pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Yang kedua, dipastikan bahwa pemerintah ini memberikan intervensi untuk infrastruktur terkait 3M dan 3T agar supaya masyarakat tidak terbebani dengan kondisi ekonomi yang hari ini masih terkontraksi di atas 3,36% untuk Jawa Timur dan Indonesia 5, sekian %. Nah, yang ketiga dipastikan bahwa pengawasan tadi itu benar-benar dilakukan secara intens terhadap KBM melalui daring. Kami berharap ada peningkatan kapasitas kemampuan SDM guru untuk mampu memanfaatkan teknologi sehingga tidak menjadikan anak itu bosan. Karena terus terang secara daring ini seminggu anak itu sudah bosan, sehingga perlu lakukan improvisasi dan itu dituntut guru untuk ada kemampuan teknologi sesuai dengan zamannya saat ini, era revolusi industri 4.0. Baik. Saya pikir itu aja. Baik, Ibu Haja Anik Maslahah, SPD MSI, terima kasih atas kesempatannya hadir di sini sore hari ini. Bapak Ramlianto, SPMP, juga terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Subandi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.